welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Verlin sedang berdiri di jendela. Pandangannya lurus keluar kamar. Mengapa nasibnya begitu tragis? Mengapa semuanya jadi membingungkan? Dirinya korban, namun mengapa ia seperti menjadi antagonisnya di sini? Ver, makan dulu. Ibu sudah masak buat kamu. Verlin memang sedang berada di rumah orang tuanya. Iya, Bu. Setelah bergulat dengan perasaannya, Verlin memilih untuk menenangkan diri di rumah sang ibu. Namun, ia juga belum menceritakan tentang apa yang terjadi pada ibunya. Bu, apa pandangan ibu tentang perceraian? Kening ibunda Verlin mengernyit. Kenapa kamu bertanya soal itu, Nak? Ingin tahu saja. Bagi ibu, pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Selama bisa dipertahankan, kita wajib mempertahankannya. Sekalipun salah satu pihak ada yang mengkhianati. Apa yang terjadi dengan pernikahanmu? Gak ada, Bu. Hanya saja teman Verlin ada yang mengalami. Verlin jadi takut. Berpikirlah yang baik-baik, Nak. Kamu wanita dan istri yang baik. Begitu juga dengan Devano. Ibu yakin dia juga pria yang baik. Verlin memaksakan diri untuk tersenyum. Devano pria yang baik. Iya, sebelum ia tahu kebenarannya. Ia pun berpendapat demikian. Namun, sekarang status pria baik rasanya tidak pantas lagi disematkan pada Devano. Pembohong besar, penipu ulung, rasanya lebih pantas. Melihat respon sang ibu, akhirnya Verlin memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang telah terjadi pada pernikahannya. Sorenya pulang kerja, Devano datang ke rumah mertuanya. Ia masih berharap Verlin mau memaafkan dan memperbaiki semuanya. Sang ibu mertua masih menyambutnya dengan hangat. Bu, sapa Devano, kemudian mencium tangannya. Nak, baru pulang? Iya, langsung ke sini. Verlin ada di kamar, masuk saja. Iya, Bu. Devano temui Verlin dulu. Pria itu pamit untuk segera menemui Verlin. Di depan pintu kamar, Devano mengetuk pintu, namun tanpa mengeluarkan suara. Masuk saja, Bu, pintunya nggak dikunci, ucap Verlin. Ia tidak tahu kalau yang mengetuk pintu adalah Devano. Devano pun masuk. Verlin terlihat baru saja selesai mandi. Kamu, sayang? Mau apa lagi kamu kesini? Tanya Verlin sinis. Aku ingin memperbaiki semuanya, sayang. Aku ingin kita memulainya lagi. Apa? Dev, jangan gila. Memulai lagi apanya? Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang bisa dimulai lagi. Ver, lebih baik kamu pulang. Temani istri dan anak kamu. Mereka lebih membutuhkanmu. Tapi aku butuh kamu. Butuh apanya? Aku bukan lagi babysitter anakmu. Bukan juga boneka seks kamu. Itu semua bisa kamu dapatkan dari istri simpanan kamu. Jangan lagi bicara butuh dan cinta di depanku. Aku yakin semua bisa kamu dapat dari dia. Ver, pulanglah dan tolong jangan biarkan ibu tahu semuanya. Devano melangkah masuk ke rumah dengan gontai. Kakak kenapa? Tanya Flo. Devano menggeleng. Tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan Verlin? Berakhir. Aku rasa semuanya akan segera berakhir. Verlin tidak mau lagi bertahan. Izinkan aku bicara dengannya, Kak. Tidak perlu. Dia sudah benar-benar marah. Selamat. Sebentar lagi kamu bisa memilikiku sepenuhnya. Sudah 1 minggu berlalu. Verlin masih betah tinggal di rumah sang ibu. Lucy pun menjadi curiga. Ada apa sebenarnya dengan pernikahan putrinya? Apalagi tidak sekalipun ia melihat Verlin bertelepon dengan Devano. Saat makan malam, ibu Verlin itu memberanikan diri untuk bertanya pada sang putri. Boleh ibu bertanya, Nak? Verlin berhenti menyuap nasi. Bertanya apa, Bu? Kalian, kamu dan Devano baik-baik saja kan? Mendengar pertanyaan itu, Verlin meletakkan sendok dan garpu yang ia pegang ke piring. Ia menghela napas panjang. Kemudian diembuskan. Adakah yang terjadi dengan pernikahan kalian? Tanpa diminta dan tanpa bisa dicegah, air mata menetes ke pipi Verlin.
Apa yang terjadi, nak? Maafkan Verlin, Bu. Maaf. Maaf kenapa? Maaf. Verlin sudah menyembunyikannya dari ibu. Maaf karena Verlin tidak bisa mempertahankan rumah tangga Verlin lagi. Lucy berdiri, pindah duduk di sebelah putrinya. Ia rangkul kemudian peluk tubuh ringkih Verlin. Apa yang terjadi? Verlin gak mungkin mempertahankan pernikahan Verlin. Verlin orang ketiga. Verlin istri kedua, Bu. Maksud kamu? Devano dan Flo bukan kakak adik. Mereka suami istri. Dava putra kandung mereka. Lucy pun terkejut bukan main. Bagaimana bisa semua itu terjadi? Bagaimana bisa, nak? Mereka sudah tidak jujur sejak awal. Alasan-alasan yang Devano buat ketika mengundur pernikahan bukan karena pria lain, tapi karena dialah penyebabnya. Devano alasan Flo mencoba bunuh diri. Devano juga pria yang dia katakan tidak bertanggung jawab pada kehamilan Flo. Lucy mengusap kepala Verlin dengan sayang. Ia juga ikut menangis. Mengapa nasib putrinya harus seperti itu? Tidak apa kan, Bu? Jika Verlin memilih mundur, Verlin tidak mungkin sanggup berbagi. Verlin juga tidak mungkin untuk memisahkan Dava dari ayahnya. Semua keputusan ada di tanganmu, nak. Jika kamu tidak sanggup, maka berhentilah. Cari kebahagiaan kamu yang lain. Ibu juga tidak mau melihat putri ibu menderita. Sementara di lain tempat, Devano berusaha bersikap biasa saja. Ia masih mencoba menghubungi Verlin, meskipun berulang kali mendapat penolakan. Bagaimana kabar Verlin, Kak? Tanya Flo. Ia sedang menyiapkan makan malam. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kakak tidak mencoba menghubungi atau menemuinya? Percuma. Sudah, jangan bahas dia. Jangan kamu sulut api yang sedang berusaha aku padamkan. Buruan kamu siapkan makan malamnya. Aku ingin segera tidur selesai makan malam. Iya, Kak. Hubungan Devano dan Flo bisa dibilang masih baik-baik saja. Hanya saja pria itu lebih bertemperamen sulit, mudah marah. Apa yang diinginkannya harus terpenuhi saat itu juga. 24 jam, Flo harus selalu siap sedia memenuhi apa yang Devano inginkan. Flo, bangun. Devano membangunkan Flo saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Kenapa, Kak? Puaskan aku malam ini. Aku capek, Kak. Bukan sekedar alasan. Seharian ini Dava memang agak rewel. Dia tidak mau dengan babysitternya. Maunya hanya dengan Flo. Itu pun harus digendong. Kamu tahu kan, aku tidak suka ditolak ketika aku menginginkannya. Dan ini kan yang kamu mau. Aku jadi milik kamu seutuhnya. Ya inilah konsekuensinya. Kamu tahu kalau libidoku tinggi. Sudah jadi resiko kamu untuk bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan sejak dulu. Flo sadar, dia juga yang menciptakan sikap Devano menjadi seperti ini. Mau tidak mau dia memang harus menanggungnya. Dengan tubuh yang sebenarnya tidak enak, Flo mulai mencium suaminya. Dia melakukan apapun yang Devano minta. Namun Devano merasa kurang puas. Akhirnya ia yang mengambil kendali. Dengan perasaan berkecamuk antara marah pada Flo, rindu pada Verlin, Devano menyetubuhi Flo tanpa ampun, menyiksa tubuh Flo dalam kenikmatan. Namun tetap saja, rasa lelah yang lebih mendominasi. Baru saja Flo ingin memejamkan mata, Devano sudah mengusik hidungnya lagi. Dalam diam, wanita itu meneteskan air mata. Tentu saja, tanpa sepengetahuan suaminya. Siang itu Verlin mengajak Devano untuk bertemu. Devano senang bukan main. Aku sangat merindukanmu, sayang. Aku senang kamu mengajakku bertemu, ucap Devano saat baru saja duduk di kafe depan bank, tempat mereka janjian bertemu. Aku tidak ingin berbasa-basi. Aku mengajakmu bertemu hanya ingin mengatakan kalau keputusanku sudah bulat. Aku ingin kita bercerai. Apa? Dev, aku rasa kita tidak perlu membahas penyebabnya. Aku ingin kita bercerai baik-baik. Tapi Ver, aku masih mencintai kamu. Aku masih ingin mempertahankan pernikahan kita. Sayangnya aku tidak. Aku tidak percaya perasaan cinta kamu bisa hilang begitu saja. Kalau cinta mungkin masih ada. Sayangnya rasa benci, kecewa, dan jijikku sama kamu lebih mendominasi. Ver, Dev, tolong jangan persulit. Aku hanya ingin bahagia. Kalau kamu tidak mau kita bercerai, itu artinya kamu egois. Kamu tidak peduli pada perasaanku. Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Aku dan pengacaraku akan mengurusnya. Aku harap kamu bisa sportif agar semuanya bisa berjalan dengan lancar.
Devano membeku di tempatnya. Ia diam tak bersuara. Bahkan ketika Verlin keluar dari kafe pun pria itu tidak menyadari. Bening itu lolos dari mata Devano. Kilasan-kilasan kebersamaannya dengan Verlin berputar bagai kaset rusak. Memang, penyesalan selalu hadir belakangan. Pulang ke rumah, wajah lesu Devano yang tampak. "Ada apa, Kak?" tanya Flo. "Apa ada masalah dengan pekerjaan?" Verlin tadi meminta bertemu. Flo diam, berhenti dari aktivitasnya. Dia tetap meminta untuk bercerai. Tidak munafik, hal tersebutlah yang Flo harapkan. Namun rasanya tidak enak juga harus melihat wajah kusut Devano setiap saat. Akhirnya Flo memutuskan untuk menemui Verlin. Awalnya Verlin menolak, tetapi akhirnya mau juga. "Ver, pikirkan lagi. Tolong." "Flo, apa mau kamu sebenarnya? Bukankah ini yang kamu inginkan?" "Tidak, Ver. Jika ini yang aku inginkan, tak mungkin aku membiarkan kalian menikah. Jujur, aku heran denganmu. Kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu selalu berusaha menggagalkan pernikahan kami dulu. Tapi kenapa pada akhirnya kamu memberi izin di atas kebohongan-kebohongan yang kamu dan Devano ciptakan?" "Aku minta maaf, Ver. Aku akui aku salah, sangat salah. Tapi aku harap kamu mau memaafkan kami. Kamu mau mempertahankan pernikahan kalian. Kita bisa hidup bertiga, Ver." Verlin memandang Flo miris. Bertahan, hidup bertiga. Apa tidak ada lagi pria lain yang mau dengannya sehingga ia harus berbagi pria, berbagi suami? Tidak. Masih banyak pria yang pasti mau dengannya. Kalaupun tidak ada, lebih baik hidup sendiri daripada setiap hari harus menyembunyikan rasa sakit. "Aku bukan kamu, Flo. Aku bukan wanita yang mendewakan cinta, bukan juga wanita yang mendewakan pria. Buatku lebih baik hidup sendiri daripada harus berbagi. Hatiku hanya satu, hanya bisa diisi satu orang. Aku juga menginginkan hal yang sama dari suamiku. Bukan suami yang apa-apa harus dibagi dua."